warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah atas sunnahnya. Pada kesempatan di kali hari ini, kembali kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini untuk kembali mengkaji pelajaran-pelajaran dari agama kita, bahkan merupakan pondasi dari agama kita, yang mana kita untuk malam hari ini akan melanjutkan pembahasan pada pasal yang ke-12, yaitu pembahasan tentang keimanan terhadap qada dan qadar, atau keimanan terhadap takdir. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang muslim ini keimanannya kepada takdir ini ya banyak mengatasi segala persoalan-persoalan. Ya, karena orang yang beriman pada takdir, seperti yang sudah saya sampaikan, ini manfaatnya besar. Manfaatnya besar, dan itu bisa dilihat dan dapat dirasa. Berbeda halnya dengan orang yang tidak beriman dengan takdir. Ya, bahwa manfaat yang terbesar dari keimanan terhadap takdir, ya, bahwa seorang itu pasrah dan sadar akan keterbatasan dirinya, bahwa upaya apapun yang dia kerjakan, dia sungguh-sungguh untuk ya meraihnya, semuanya itu dibatasi oleh ketetapan dan keputusan Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Hingga ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai, dia tidak terlalu mengalami kekecewaan yang besar. Ya, karena keimanannya kepada takdir dan kepada ketetapan bahwa semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Sementara orang-orang yang tidak beriman dengan takdir, mereka menjadi mudah ya putus asa. Ya, mudah eh, terpuruk sehingga tidak gampang kembali, sehingga banyak dari maslahat-maslahat hidupnya yang terbengkalai disebabkan karena keterpurukannya dia karena tidak beriman dengan takdir. Maka keimanan pada takdir ini penting sekali, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, untuk betul-betul kita pahami ya, karena manfaatnya yang besar tadi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan banyak hal ya, dari definisi takdir, perbedaannya antara qada dan qadar, kemudian tingkatan-tingkatan takdir. Ini semua sudah kita bahas ya. Itu semua merupakan fondasi penting yang untuk betul-betul kita pahami, dalami, dan jadikan sebagai pedoman hidup. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan dan saya tidak bosan untuk terus mengingatkan bahwa ini banyak mengatasi persoalan hidup kita. Ya, banyak mengatasi persoalan hidup kita. Ya. Kemudian juga dalil-dalil. Ya, dalil-dalil ya bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan, baik dalil dari Al-Qur'an
dan juga sebagian dalil dari sunnah. Nah, sebelum saya melanjutkan dalil dari sunnah, penting juga untuk saya ingatkan di sini bukan berarti seorang itu beriman dengan takdir. Artinya dia pasrah dengan keadaan, bukan. Ya, walaupun ya kepasrahan itu harus, tapi berupaya untuk meraih manfaat dan menghindar dari mudarat, ya itu bagian dari apa yang bisa ditempuh oleh manusia. Artinya bukan berarti seorang beriman dengan takdir kemudian dia tidak, kalau sakit nggak berobat, bukan. Ya, bukan termasuk keimanan kepada takdir. Misalnya dijailin orang, dia diam aja, nggak membela, nggak berusaha untuk menyelamatkan diri. Bukan begitu maksudnya. Harus ada upaya-upaya. Ya, tapi kalau endingnya ya itu tidak sesuai dengan harapan, ya maka kita ucapkan seperti yang diajarkan Nabi, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah ketetapan Allah, dan apa yang dia pilihkan itu yang dia kerjakan. Apa yang dia inginkan itulah yang terjadi. Masya Allahu kan wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Gitu. Ya. Nah, ini ya penting untuk kita betul-betul pahami. Kemudian kita akan masuk kepada dalil yang kedua dari hadis Nabi, ya, bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Berkata penulis rahimahullah taala wa fi qawlihi li Abdullah bin Abbas, dan juga kata penulis dalil akan keimanan kepada takdir ini kita dapati juga pada sabda Nabi dan perkataannya beliau kepada Abdullah bin Abbas. Ya, Nabi pernah bilang kepada Ibnu Abbas, kata Nabi, ya ghulam. Ya, ketika itu Ibnu Abbas ya masih muda. Kata Nabi, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajari kepadamu beberapa ucapan, beberapa perkara. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tijahak. Jagalah Allah, kamu dapati dia di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu meminta bantuan, maka mintalah bantuan kepada Allah. Wa alamanal ummata. Dan ketahuilah bahwasanya umat ini, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai', kalau semua umat ini berkumpul untuk memberimu satu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Mereka tidak akan pernah mampu kecuali dengan suatu yang Allah telah takdirkan memang menjadi bagianmu, menjadi milikmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai', dan begitu juga kalau umat ini berkumpul untuk mencederaimu, mencelakakanmu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Mereka nggak akan mampu. Umat ini nggak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tulis bakal menimpa kamu. Artinya semuanya tergantung ketetapan Allah. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Pena telah diangkat, maksudnya pencatatan takdir telah selesai. Wa jafatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah mengering. Ini hadis agung ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, untuk penting kita selami, kita dalami, kita pahami dengan betul. Ya, karena ini terkait ya dengan erat dengan persoalan yang kita bahas. Kita bahas dulu hadisnya ya. Yang pertama,
bahwa Nabi SAW di sini mengajarkan sahabatnya, dan Ibnu Abbas adalah sahabiyun shagir, ya, sahabat muda, ya, mengajarkan kepadanya ya beberapa persoalan yang penting yang terkait dengan perkara ad-din, perkara agama, persoalan keyakinan. Yang pertama kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang dimaksud dengan menjaga Allah bukan jagain Allah. Karena Allah nggak perlu dijagain. Tapi yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Dan dari sini para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan akan satu kaidah penting. Apa kaidah itu? Annal jaza min jinsil amal. Bahwa yang namanya jaza, balasan dari Allah itu serupa dengan perbuatan. Ya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatannya baik, maka balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatannya buruk, maka balasannya pun juga buruk. Nah, dari sini penting bagi kita untuk kita tarik kesimpulan lebih jauh lagi. Bahwa semua yang kita ucapkan dan semua perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun buruk, kelak seseorang akan mendapatkan balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguh untuk tidak keluar dari lisan kita, dari perbuatan kita, kecuali yang baik dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, idza sa'alta ihfazillah tajitu tijahak. Jagalah Allah, kamu dapati dia di hadapanmu. Apa maksudnya? Siapa yang menjaga agama Allah, maka Allah ada di hadapannya. Apa yang dia minta, kalau dia minta sesuatu, Allah akan beri. Atau berlindung dari sesuatu, Allah Azza wa Jalla akan lindungi. Kenapa? Karena Allah ada di hadapannya. Itu natijah hasil dan buah dari seorang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga salat, ya. Yang pertama tentunya yang wajib menjaga aurat, ya, baik laki ataupun perempuan, ya. Menjaga syariat, aturan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dijaga, ya. Menjaga hukuk, hak-hak, ya, utamanya hak sesama, ya, untuk tidak ya sembarangan menjatuhkan kehormatan orang, tidak sembarangan membicarakan orang, mengadu domba orang, atau memaki, mencaci, merendahkan, dan seterusnya. Yang diatur dalam bab-bab yang berbicara tentang akhlak. Tadi itu tiga hak. Kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Maksudnya siap sedia untuk menolong dan membantumu. Nah, ini penting untuk kita yakini dengan betul. Ya, karena dia akan menjadi motivasi yang paling kuat untuk seseorang menempuh ya nilai-nilai kemuliaan, ya nilai-nilai keluhuran yang diajarkan oleh Islam. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan itu benar adanya, ya, dan terbukti, ya. Ternyata banyak dari persoalan-persoalan hidup, ya, yang terurai dengan mudah, ya, hanya dengan kita memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terurai itu. Yang sebelumnya kita
dapati kesulitan, dapati padanya kebuntuan. Ya, kita pikir nih gara-gara fulan, kita pikir nih gara-gara alan. Ternyata ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan hak-hak, tiba-tiba satu persatu dari persoalan hidup kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Karena Allah Azza wa Jalla dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan, ya, dengan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang berikutnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Ya. Kenapa? Karena dia Al-Ghani, dialah yang maha kaya, tempat bergantung segala sesuatu. Semua yang hidup menggantungkan kehidupannya kepada Allah. Dialah As-Samad. Ya, As-Samad nama dari nama-nama Allah. Yang artinya alladzi tasmudu ilaihil khalaiq, yaitu tempat bergantungnya semua makhluk. Jinnya, manusianya, malaikatnya, hewan-hewannya, tumbuhan-tumbuhannya. Dialah As-Samad, dialah tempat bergantung semua makhluk. Ya. Maka mintanya kepada dia. Kemudian minta kepada Allah, padanya terdapat kemuliaan. Terdapat kemuliaan. Bahkan Allah Azza wa Jalla suka kalau hambanya minta kepadanya. Ya. Bagaimana disebutkan dalam sebuah bait syair ya dari orang Arab, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah kalau kamu nggak minta kepadanya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan ijabah bagi siapa yang minta kepadanya. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, minta, ya ud'uni, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dalam hadis innallaha hayyun sittir. Sesungguhnya Allah Maha Malu, Maha Tertutup. Yastahi min ahadikum. Allah malu dari kalian. Idza rafa'a yadayhi. Kalau kalian mengangkat kedua tangan kalian. An yaruddahuma sifran. Kemudian Allah nggak kasih ya kepada dia apa-apa. Allah malu. Sementara dia yang Maha Kaya. Maka upaya kita dalam berdoa itu harusnya lebih besar daripada upaya kita ya dalam yang lainnya atau pada selainnya. Ikhtiar bagian dari ya syariat ya, tapi kebanyakan kita sekarang lupa dengan doa. Padahal doa ini peranannya besar ya, dalam mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Jadi faidah sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kemudian minta kepada Allah itu nggak sama seperti minta kepada orang, pada makhluk. Ya. Anda kalau minta kepada Allah, kemudian apa yang Anda minta belum Anda lihat hasilnya, ya, Anda taftakir, ya, menampakkan hajat kebutuhan di hadapan Allah, Allah makin cinta. Anda terus mengetuk pintunya, Allah makin sayang. Sementara kalau kepada makhluk, Anda minta kepadanya, Anda merasa hina. Semakin Anda merengek kepada makhluk, ya, orang semakin benci kepada Anda. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua hajat kita. Apa yang kita inginkan dari dunia, kebaikan akhirat, ya, sampaikan kepada Dia yang menguasai dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bersandarlah kalian kepada yang Maha Hidup dan tidak pernah mati. Siapa yang bersandar kepada yang Maha Hidup yaitu Allah, nggak akan pernah kecewa. Sementara siapa yang bersandar kepada selain Allah akan mati.
maka sandarkanlah harapanmu kepada yang tidak pernah mengecewakanmu. Ya, bagaimana yang Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Quran, ya, tentang Zakaria dalam doanya dia mengatakan walam akun bidua rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa dalam doaku kepada Robku. Ya. Kemudian yang berikutnya wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Dan ketahuilah bahwasanya umat ini, maksudnya manusia semuanya, jika mereka berkumpul seluruhnya untuk menyampaikan kepadamu satu manfaat, ya, apapun itu, ya, katakan misalnya uang, ya, lam yanfa'uk. Mereka nggak akan mampu kecuali dengan suatu yang memang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz bahwa itu memang milikmu. Jadi Anda mau berbuat baik kepada orang, ya, pada siapa yang Anda ingin Allah Azza wa Jalla tulis di Lauhul Mahfuz. Kalau Allah nggak tulis, walaupun umat ini semuanya berkumpul untuk menyampaikan satu manfaat, katakan uang 100.000, tapi Allah nggak pernah tulis itu. Jadi milikmu nggak akan sampai 100.000 itu kamu. Kenapa? Karena semuanya tergantung dengan yang telah ditulis oleh Allah. Dan kita ingat bahwa proses penulisan ini bagian dari tingkatan takdir. Ya. Itu manfaat. Gimana dengan mudarat? Begitu juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in." Kalau mereka berkumpul semuanya untuk mencelakakanmu, membuatmu rugi, membuat kamu menderita, membuatmu sakit, membuatmu apalah yang mencelakakanmu, yang merugikanmu, yang menjadikan kamu sedih, ya, atau mencederaimu. Umat ini seluruhnya kalau berkumpul untuk menyampaikan satu kemudaratan, walau sekecil apapun kepadamu, ya, lam yadurruk, mereka nggak mampu menyampaikan itu, nggak mampu mencelakakanmu. Illa bisyai'in qad kataballahu alaik, melainkan dengan sesuatu yang memang sudah pernah Allah tulis bahwa itu bakal menimpa kamu, musibah itu akan mengenaimu. Kalau Allah nggak tulis nggak. Coba lihat ini takdir. Ini akan menumbuhkan rasa keberanian. Bahwa orang yang beriman dengan takdir, yang pertama dia bukan pengecut. Yang kedua dia, ya, bukan orang yang bakhil. Dia akan dijauh dari sifat kikir. Yang ketiga dia akan memperoleh ketenangan, memperoleh kepasrahan atas apapun yang dia dapati. Ya. Yang kelima, dia nggak merasa jumawa ketika mendapatkan keuntungan, kesuksesan. Karena pada ikatnya Allah Azza wa Jalla yang giring, bukan dia. Ya. Dia akan lebih bersyukur bahwa Allah tetapkan baginya kebaikan-kebaikan. Dan dia sadar bahwa itu bukan karena kepandaiannya, bukan karena kelihayannya, bukan disebabkan oleh karena, ya, kehebatannya, melainkan semata-mata emang Allah yang ingin menggiringnya kepada dia. Tuh, manfaat beriman dengan takdir. Ya, yang dampaknya, ya, dia jauh dari kesombongan. Dia dekat dengan Allah. Allah suka dengan orang yang berhati demikian. Orang-orang juga senang dengan dia. Ya.
karena low profile, ya, tidak menyombongkan diri, ya, dan seterusnya dari manfaat-manfaat duniawi yang dia dapati langsung di hadapannya dari keimanan kepada takdir tadi. Ya. Dia juga nggak akan keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang menyakiti orang lain, ya, karena pencapaiannya, ya. Sementara dia tahu bahwa pencapaiannya itu memang nggak keluar dari memang Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang menetapkan buat untuknya. Nah, itu penting, ya. Kemudian kata Nabi selanjutnya, qala rufi'atil aqlam. Pena telah diangkat. Jadi segala hal di alam semesta ini sampai penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, itu sudah kelar ditulis. Ya, sampai hal yang berkaitan dengan apakah saya, ibu-ibu sekalian, ya, penghuni surga atau penghuni neraka, udah ditulis. Surga dan neraka saya dan Anda itu sudah ditulis. Apakah si fulan penghuni surga ataukah si fulan penghuni neraka, udah ditulis. Wajib bagi kita untuk kita imani itu. Karena semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita mengimani hal itu, kita akan tahu bahwa diri kita ini kecil. Diri kita ini, ya, lemah. Ya. Bahwa yang maha kuasa, maha besar, maha agung yang kehendaknya tidak bisa dilawan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Apa dampak positif yang muncul dari kita? Ketergantungan yang total kepada Allah. Kita akan bergantung dengan ketergantungan yang total. Jadi itu nggak jelek. Bahkan itu mangkobah, kemuliaan. Ketika seorang total ketergantungan hatinya kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Dia usaha sebagai bagian dari ikhtiar. Kalau dia dapat hasil dari usahanya, dia bersyukur. Dia tidak sombong karena itu Allah Azza wa Jalla yang giring buat dia. Kalau dia nggak dapat, dia bersabar. Ya, karena dia tahu bahwa seseorang nggak bisa keluar dari ketetapan Rabbnya Jalla wa'ala. Dan dia mengucapkan qadarullah masya'afa'al, apa yang Allah takdirkan, ya, itu yang dia lakukan. Apa yang dia inginkan, dia lakukan. Ini takdir Allah, apa yang dia inginkan, dia lakukan. Ini konsep gitu ya. Nah, di prakteknya tentu, ya, kita minta kepada Allah keselamatan. Dijauhkan dari takdir yang buruk. Prakteknya begitu. Tapi ketika kita dapat musibah, kita ingat konsepnya. Lakukan. Ya, jalanin ilmu yang sudah kita ketahui. Ya, sedih atas satu musibah, atas satu kemalangan, sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik tidak bisa diraih. Seseorang sedih, wajar. Tapi seorang muslim nggak, ya, terpuruk, nggak berlarut-larut dalam kesedihan. Begitu. Dia langsung bisa recovery dirinya, kemudian memulai kembali usahanya, mulai lagi kehidupannya. Ya, lihat ya, ini luar biasa sebenarnya. Kalau betul-betul kita pahami. Ya, konsep ini hanya ada dalam Islam. Hanya ada dalam hanya dalam Islam. Wajafati suhuf, dan lembaran-lembaran takdir sudah mengering. Artinya apa yang sudah ditakdirkan nggak bisa Anda rubah. Muncul pertanyaan, apakah doa bisa merubah takdir? Doa itu bagian dari takdir. Itu jawabannya. Ya. Artinya Allah Azza wa Jalla tetapkan beberapa opsi dari takdir. Apabila dia berdoa, maka opsi takdirnya A. Kalau dia nggak berdoa, maka opsi takdirnya standar. Ya, begitu. Ya, jadi doa itu bukan merubah takdir, tapi berpindah dari takdir kepada takdir.
Karena alam semesta ini semuanya nggak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Kemudian kita pindah kepada dalil yang ketiga. Jadi yang tadi itu yang kedua ya. Yang pertama kemarin, pertemuan yang lalu. Berkata penulis, qala wa fi qawlihi inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Dan juga kita dapati keimanan kepada takdir ini pada hadis Nabi berikut. Kata Nabi, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Jadi makhluk Allah yang pertama itu pena. Ya, ini jangan dilariin kemana-mana ya. Kadang ya kita dapati dari para penceramah, dai-dai, ya. Misalnya ketemu dengan ayat pertama, yang pertama kali turun Iqra, terus dia bilang kita harus belajar, ya. Larinya bukan ke situ, ya. Atau misalnya inna awwala ma khalaqallahul qalam. Ya ini anjuran untuk kita mencatat, nggak ada itu. Bukan ke situ, jangan dilarikan kemana-mana. Ini cuman berita tentang awal kali penciptaan. Bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Ini hanya berita tentang penulisan takdir. Bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Faqala lahu uktub, kemudian Allah berkata kepada pena itu, tulislah. Faqala Rabb, wa madza aktub? Kemudian kata pena, wahai Rabb, apa yang aku tulis? Kemudian kata Allah, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Kemudian kata Allah, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya, dalam riwayat yang lain kata Nabi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Secara global dan terperinci. Ya. Kumpulnya kita di sini. Itu sudah ditulis oleh Allah. Ya. Hadirnya kita di majelis ini sudah ditulis oleh Allah. Apa yang akan kita lakukan setelah ini juga sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib bagi kita untuk kita imani, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Wajib bagi kita untuk kita imani. Makanya saya sering wanti-wanti ya beberapa hal yang beredar di masyarakat ya dari ucapan-ucapan yang seolah menafikan takdir ini membahayakan iman. Makanya harus dikasih pencerahan. Contohnya seperti ucapan ya usaha ya tidak mengkhianati hasil ya. Seolah-olah ya hasil itu ditentukan oleh usaha, bukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sendiri juga menyaksikan berapa banyak usaha orang yang sudah usaha namun hasilnya berbeda. Si A usahanya 100%, si B 100%, tapi hasilnya berbeda. Karena adanya peran Allah. Tapi pada ucapan usaha tidak mengkhianati hasil itu menafikan perannya Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh diucapkan. Nggak boleh mengucapkan seperti itu. Ya. Atau seperti misalnya ucapan masa sih takdir. Nggak boleh. Kenapa? Karena seorang mukmin harus mengimani sampai daun jatuh itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya daun ya, itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masa sih sampai sedetil itu? Iya. Itu menunjukkan akan luasnya ilmunya Allah dan besarnya kekuasaan Allah dan remehnya kita ini sebagai manusia. Ya. Bahwa kita tidak punya kuasa walau terhadap diri kita. Ya, bahkan apa yang kita lakukan itu ciptaan Allah.
Saya ngomong ini Allah Azza wa Jalla yang ciptakan. Ya, hadirnya ibu di majelis ini Allah yang ciptakan. Ya. Bahwa perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Ya. Bagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kita ciptaan Allah dan apa yang kita perbuat itu juga Allah yang menciptakan. Jadi pahami ini ibu-ibu ya. Tapi bukan berarti bahwa perbuatan kita ciptaan Allah, ya seseorang nggak punya kehendak, nggak punya pilihan dalam hidupnya. Lah Allah juga kasih kepada kita kehendak, Allah kasih kepada kita pilihan. Allah Azza wa Jalla kasih kepada kita juga kemampuan untuk merealisasikan kehendak kita. Ya. Tapi yang kita pilih, yang kita realisasikan itu nggak keluar dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan kehidupan ini dari yang kecil sampai yang besar, yang menimpa perseorangan maupun dinamika kehidupan di dunia, ya itu semua nggak keluar dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil yang berikutnya wa fi qaulihi ihtajja Adam wa Musa. Qala Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Dalam sebuah hadis ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Adam mematahkan argumentasinya Musa. Jadi dalam hadis ini Nabi mengabarkan bahwa ada dialog antara Adam dan Musa. Ya, Musa menyalahkan Adam. Ya, karena sebab dia maka dia diusir dari surga dan anak keturunannya pun juga ya akhirnya nggak tinggal di surga. Ya, maka Adam pun mematahkan argumentasinya Musa. Kata Nabi, ihtajja Adam wa Musa. Adam mematahkan argumentasi Musa. Qala Musa, berkata Musa, ya Adam anta abuna. Kata Musa, wahai Adam, kamu ini bapak moyang kami. Ya, ini dalil ya. Jadi ini informasi ini ya meringkas ya hal-hal yang nggak perlu. Ya. Seperti yang kita ketahui dalam ya dunia ilmu pengetahuan Barat dan juga diadopsi oleh banyak negara-negara Islam, ada yang meyakini ada manusia sebelum Adam. Bahwa Adam bukan ya manusia yang pertama. Hadis ini memutus ya teori itu. Cuma kan yang jadi masalah mereka nggak percaya sama hadis. Gitu kan. Mereka hanya percaya dengan bukti-bukti empiris. Kalau kabar dari wahyu mereka nggak percaya. Ya udah kita bilang itu derita kalian. Gitu kan. Jadi mereka buang waktu, buang energi, buang biaya untuk meneliti persoalan-persoalan yang dalam Islam sudah kelar, sudah selesai. Itu. Jadi Islam itu ya kemajuan sebenarnya. Yang mundur itu mindsetnya manusia. Ya, meneliti hal-hal yang sebenarnya sudah selesai dalam agama kita. Mereka meneliti yang sudah selesai dalam agama kita. Kata ya, Musa kepada Adam, anta abuna, engkaulah bapak kami. Artinya nggak ada lagi bapaknya manusia selain Adam. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Gara-gara kamu kita ini diusir dari surga. Ya. Faqala Adam, maka Adam pun berkata, anta Musa istafakallahu bikalami. Kamu Musa, Allah pilih engkau dengan ya
berbicara kepadanya. Artinya Allah nggak bicara kepada seorang pun dari Nabi sebelum Nabi kita Muhammad kecuali kepada Musa. Istafakallahu bikalami. Allah pilih engkau dan Allah bicara langsung kepadamu. Wa khattalakat Taurat dan Allah tulis untukmu Taurat dengan tangannya. Ya, menunjukkan bahwa ya kitab suci itu ya Allah Subhanahu wa taala tulis. Khattalakat Taurat biyadih. Allah tulis untukmu Taurat itu dengan tangannya. Talumuni ala amrin qaddarahullahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina aman. Kamu sekarang menghina aku, menyalahkan aku atas satu persoalan yang sudah Allah Azza wa Jalla takdirkan menimpaku sebelum dia menciptakanku 40 tahun lamanya. Ya, artinya kamu nggak pantas untuk menghinaku karena apa yang terjadi padaku itu sudah ya ditakdirkan. Bahkan sebelum dia menciptakan aku 40 tahun lamanya. Ya. Fahajja Adamu Musa. Maka di situ Adam pun mematahkan argumentasi Musa. Nah, dalam hadis ini kita dapati bahwa kemaksiatan, ya, kesalahan, dosa, itu juga makdur. Nggak keluar dari takdir Allah. Ya. Tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi persoalan bahwa kemaksiatan, dosa, itu juga ditakdirkan oleh Allah bukan berarti tabrir. Ya. Seseorang boleh membela kemaksiatannya, membela dosanya dengan takdir. Ya. Dengan mengatakan misalnya, ya saya kan maksiat ini juga takdir Allah. Nggak boleh dia ucap seperti yang diucapkan oleh Adam pada Musa, sesuatu yang sudah berlalu. Adapun membela kemaksiatan dan dia muqimun alal maksiyah, masih mengerjakan maksiat itu, ya, dan merasa tidak bersalah, kemudian dia berdalih dengan Adam aja ngomong gitu sama Musa. Ini salah pendalilan. Salah pendalilan karena Adam bicara begitu kepada Musa, ya, sementara dia sudah taubat. Ya, tapi orang-orang sekarang bermaksiat, kemudian dia berdalil dengan takdir, mereka masih melakukan maksiatnya. Nah, kalau dia berdalil dengan ucapannya Adam kepada Musa, dengan mengatakan Adam aja ngomong gitu sama Musa, maka kita bilang salah pendalilan. Ya, beda kamu, ya, dan beda pula Adam. Adam bertaubat meninggalkan maksiatnya, sementara kamu ngomong gitu masih mengerjakan. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya fi qaulihi fi ta'rifil iman dan juga pada sabda Nabi dalam menjelaskan pengertian iman, kata Nabi an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, ketika Nabi ditanya tentang akhbirni anil iman, kasih tahu aku apa itu iman. Nah, Nabi menyebutkan 6 rukun iman. Nah, yang keenam beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Artinya segala sesuatu baik ataupun buruk itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam dan juga pada dalil yang lain. Mana Nabi juga bersabda, "I'malu faqulun muyassarun lima khuliqa lahu." Ya, ketika seseorang bertanya, ya, ini pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, di sini atau bukan ya? Artinya bukan di sini. Ya, di mana Umar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, wahai Rasul, ya, apakah kita menjalani kehidupan ini bahwa kita
ya melakukan sesuatu yang belum ditakdirkan atau untuk suatu perkara yang sebenarnya sudah kelar ditulis oleh Allah. Kemudian kata Nabi untuk suatu perkara yang sudah ditulis oleh Allah. Jadi apa yang ibu-ibu lakukan, saya lakukan ke depannya dan apa juga dan juga yang telah lalu dan yang sekarang kita kerjakan itu sudah ditulis. Nah, Umar nanya nih, apakah ini kita awali tanpa ada penulisan sebelumnya, tanpa ada takdir sebelumnya, atau kita cuma menjalanin yang sudah ditakdirkan? Kata Nabi, atas sesuatu yang sudah ditakdirkan. Kemudian kata Umar, famal amal. Kalau gitu untuk apa beramal? Untuk apa berbuat? Kalau semua sudah selesai ditakdirkan. Maka kata Nabi, ya malu, ya beramallah kalian. Maksudnya lakukanlah kebaikan. Sungguh-sungguhlah melakukan kebaikan. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Maka semua kita dimudahkan ya kepada ya untuk apa kita diciptakan. Apakah untuk surga atau untuk neraka. Nah, pada perkataan Nabi, untuk apa kita diciptakan, ini menunjukkan bahwa ya masing-masing kita sudah ditetapkan ya perbuatannya dan kemana kelak nanti kita akan dikumpulkan. Artinya semua sudah ditakdirkan. Kemudian pada sabda Nabi juga yang lainnya, Nabi mengatakan, Innan nadhra la yaruddu qada'an. Sungguhnya nazar itu enggak menolak, enggak ya menghalau takdir, ya, tidak menggeser takdir. Ya. Wa fi qawlihi dan juga pada sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Qais, Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, ala u'allimuka kalimah, hiya min kunuzil jannah. Inginkah kamu aku ajari satu ucapan yang termasuk dari perbendaharaan surga? La haula wa la quwwata illa billah. Yaitu ucapan, tidak ada daya dan upaya kecuali ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya la haula maksudnya tidak seseorang tidak bisa berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya. Ya, kecuali dengan izin Allah. Walau quwata dan tidak ada kekuatan, maksudnya tidak ada kekuatan untuk merealisasikan sesuatu kecuali kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu telah ditakdirkan. Wa fi qawlihi liman qala masya Allah wa syi'ta, dan juga Nabi pernah berkata kepada sahabatnya yang mengatakan ini berkat kehendak Allah dan kehendak kamu, kata Nabi kul masya Allah wahdah. Jangan ucapkan itu tapi ucapkanlah ini berkat kehendak Allah semata. Artinya yang menentukan bukan kehendak makhluk. Makhluk boleh berkehendak, ya, tapi ya nggak bisa dia merealisasikan kehendaknya kecuali kalau Allah Azza wa Jalla menginginkan. Nah, ini ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, dalil-dalil ya dari hadis sebelumnya dari Quran ya yang menunjukkan ya keharusan seorang itu mengimani takdir bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan dengan 4 proses, dengan 4 tingkatan. Allah tahu, ya mengetahuinya sebelum terjadinya. Allah tulis juga dan terjadi dengan kehendaknya. Ini yang ketiga. Dan apa yang terjadi adalah ciptaan. Allah Ta'ala alam. Ya, kali ini yang bisa saya sampaikan ya, masih tentang dalil. Ya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Jazakumullahu khairan Ustadz atas materi lanjutannya di hari ini. Teman-teman sekalian, cukup banyak dalil yang pastinya mungkin bagi sebagian orang dan pastinya juga untuk kita semua diingatkan kembali tentang bagaimana menyikapi takdir, qada dan kadar dari nas-nas yang sahih.
Bila ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini atau materi sebelumnya, silakan. Sudah ada, silakan raise hand. Kalau belum ada, Ustadz mohon nasihatnya nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila ada seseorang yang mengatakan seperti ini, jangan mengajari anak berlebihan. Nanti justru dia takut kepada Islam dan akhirnya justru dia murtad. Jangan larang ini dan larang itu. Apakah ketakutan yang seperti ini diperbolehkan atau bagaimana menyikapinya, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, eh, jangan mengajari anak secara berlebihan. Mungkin lebih tepatnya lagi bukan mengajari anak secara berlebihan, tapi kita harus proporsional dalam mengajari anak. Ya, artinya jangan mengajari anak hal-hal yang di luar kapasitas kemampuan dia dalam menerima pelajaran. Ya, artinya, Afwan Ustadz, videonya ketutup barusan. iya, aku juga pikir dari sana ini, Iya, barusan kepencet karena Ana mematikan video dari salah satu peserta, ternyata punya Ustadz juga ketutup. Oke, ya. Disable katanya. eh Sebentar, sudah bisa Ustadz. Ya, udah. Ya, jadi eh, mengajarkan anak-anak Islam itu ya kita lihat materinya dan sesuaikan dengan daya tangkapnya dia. Ya, tentunya hal-hal yang di luar daya tangkap pertanyaan dan bisa menjadi masalah. Ya, kalau memang ya materi yang kita sampaikan kepadanya itu belum cocok untuk usianya. Jadi dipilah gitu ya. Dipilah, contohlah misalnya anak kecil itu ya nggak perlu, ya misalnya perempuan nggak perlu dia masih kecil udah dicadarin, itu berlebihan kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena eh, dunianya dunia main, kemudian dia masih belum mukallaf. Ya, pembiasaan boleh, tapi nggak usah terlalu eh, dimarahin kalau misalnya dia lepas, gitu ya. Usianya misalnya belum balik, artinya belum eh, ada kewajiban untuk menutup wajahnya atau berpakaian hijab dengan hijab yang syar'i yang lengkap. Ya, ya belum mukallaf artinya. Misalnya 7 tahun, 9 tahun, kalau dia belum balik, ya nggak perlu juga orang tuanya terlalu keras di situ, terlalu ketat di situ. Ya, biarin, beri dia ruang, ya sampai dan sudah mulai dia ajarkan, diberitahu, ya bahwa seorang wanita itu harus menutup aurat, batasan aurat sekian, ya. Dan Nabi sendiri pun dalam mengajari sholat juga bertahap, ya. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Usia 7 tahun suruh sholat. Sebelum 7 tahun nggak boleh disuruh sholat. Tapi kalau dia mau ikut, diajarin adab-adabnya ke masjid. Tapi sementara orang, ya ini anak masih 5 tahun, subuh dibangunin, kalau nggak bangun disiram misalnya, keras gitu. Sementara sholat itu belum wajib bagi dia. Ya, orang tuanya juga jadi sakit kepala karena terlalu menuntut yang ideal menurut dia. Anak pun juga ya
belum sanggup untuk menerima kewajiban seperti itu, sehingga akhirnya dia muncul kebencian kepada orang tuanya, jadi mudarat, ya akhirnya jadi mudarat. Atau misalnya usia SD udah dipondokin, kesian, ya kesian anak kecil itu dipondokin, ya jadi ah, sesuai dengan porsinya. Nah, betul bahwa memang kalau akhirnya dia eh, merasa sakit hati kepada orang tuanya, mungkin aja dia jadi benci Islam. Ya. Jadi siapa yang menyebabkan dia akhirnya jadi benci Islam? Orang tuanya. Jadi harus ada strategi juga, ya. Harus ada strategi juga dalam mengajari anak. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, belakangan ini banyak pemberitaan tentang pondok pesantren. Yang kita tahu pondok pesantrennya memang bukan sunnah dan rata-rata mereka mempunyai program yang kita lihat tidak efektif dalam syariat Islam. Kemudian karena pemberitaan ini akhirnya dalam keluarga terbentuk opini bahwa pesantren itu jelek dan eh, pengajarannya itu tidak menarik kayak doktrin sehingga anak-anak jadi tidak tertarik untuk belajar di pesantren. Sedangkan orang tua sebagian itu menginginkan juga pesantren. Bagaimana ya Ustadz menyikapi perbedaan pendapat dalam keluarga besar ini? Jazakumullahu khairan. Ya, kita dudukin aja dulu persoalan pendidikan, apakah memang harus nyantren? Ya, eh, kalau saya punya pandangan, eh, nyantren itu bukan satu-satunya pilihan untuk pendidikan. Ya, kecuali kalau memang orang tua menginginkan lingkungan yang lebih baik daripada lingkungan di rumahnya. Karena ketika si anak ini jauh dari orang tua, itu bukan nggak ada dampak negatifnya juga. Dia jadi kurang dapat kasih sayang dari orang tuanya. Jadi kalau memang orang tuanya bisa pegang, yang utama pegang. Itu ya. Ini yang saya dapat dari seperti misalnya Syekh Abdurrahman Mar'i, ya, eh, Allah yarham, udah wafat beliau. Ya. Syekh Abdullah juga abangnya, Syekh Abdullah Mar'i. Bahwa yang utama sebenarnya pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Jadi kalau memang orang tua mampu, orang tua yang bina. Misalnya gimana? Ya, sekarang kan pilihannya cuma dua, ya, masukin ke sekolah yang pulang pergi atau dipondokin. Tentunya kalau dia bisa masukin ke sekolah yang pulang pergi, dia akan dapat dua manfaat, Bu. Ya, pendidikan dia dapat, kasih sayang orang tua dia dapat. Itu. Nah, kapan dia si anak ini dimasukin ke pesantren? Ketika orang tua nggak bisa jamin keberadaan si anak di saat, ya, ayahnya atau ibunya sibuk di luar, ya, nggak bisa menjamin bagaimana pergaulannya, ya, pertemanannya, dia khawatir dengan pergaulan zaman sekarang. Maka dimasukinlah ke pesantren. Dia dapat tuh manfaat berupa pendidikan agama, tapi dia kekurangan kasih sayang orang tua. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, tentunya ini dalam konteks kita bicara tentang pesantren yang sunnah. Ini maksud dengan sunnah di sini maksudnya akidahnya selamat. Akidahnya yang diajarin adalah akidahnya al-sunnah. Ya, adapun yang berkaitan dengan selain persoalan akidah, ya, itu kita tawar menawar lah. Ya. Kita bisa
kompromis di situ. Misalnya dalam hal kebersihannya, dalam hal kedisiplinannya, kita bisa kompromis gitu. Ya, selagi yang utamanya bisa kita raih. Karena kalau menyekolahkan ke pesantren yang akidahnya rusak, walaupun disiplinnya bagus, nanti rusak dia. Ya, yang kita khawatirkan konsep imannya. Ya. Nah, tadi Ibu ada menyinggung persoalan doktrin. Ya, kita masih paham ya Ibu-ibu bahwa memang agama itu doktrin. Kalau semuanya bisa dibuktikan, apa bedanya orang beriman dengan orang yang nggak beriman? Jadi seperti misalnya Allah di langit, apa buktinya? Ayat. Mereka bilang kita butuh bukti yang empiris, ya nggak bisa. Ya, bagi kami ini sudah cukup sebagai bukti. Sementara orang-orang di sana yang menganut sistem ya pendidikan Barat merasa ini bukan bukti, yaitu karena mereka nggak beriman dengan Quran. Terus kita mau ikut cara berpikir mereka, kita nggak akan dapetin bukti empirisnya bahwa Allah di langit, nggak ada. Ya, buktinya bukti akli, akal, seperti yang sudah disinggung sebagian darinya, ayat. Ya. Tapi kan di mereka itu semua nggak cukup, sehingga mereka nuduh kepada Islam agama doktrin. Nah, kita kembalikan, memang doktrin. Ya. Kenapa? Karena Allah muliakan orang-orang yang percaya dari orang yang nggak percaya. Nah, ujian bagi mereka, ya, yang nggak beriman, yang selalu, ya, saya baru beriman kalau bisa dibuktikan. Ya, kalau bahasa kita di sini itu derita kalian. Ya, sementara dalam Islam ada banyak dari perkara agama ini yang nggak bisa dibuktikan. Kenapa mengusap khuf itu bagian atasnya? Kenapa nggak bawahnya? Sementara yang nginjek najis itu yang bawah bukan yang atas. Tapi dalam Islam yang disuruh usap atasnya. Coba buktikan. Kenapa sholat harus 5 waktu? Doktrin semua. Ya. Jadi kalau dibilang eh, pengajarannya doktrin, nah ini mesti kita dudukkan. Ya. Ada yang bisa dibuktikan, ada yang sifatnya memang doktrin yang nggak bisa dibuktikan. Dan orang yang beriman mengatakan, aman nabihi kulun min indi rabbina. Kami beriman dengannya, semua datangnya dari sisi Rabb kami. Kalau apa-apa harus bisa dibuktikan baru beriman, saya tanya, baru kita beriman. Gimana ujiannya? Gitu. Sisi pembeda antara beriman dengan nggak beriman itu di mana? Kalau semuanya itu harus dibuktikan. Ya. Nah, Aisyah pernah ditanya, ya, kenapa perempuan kalau ya mereka nggak puasa, ya karena haid misalnya, mereka mengkodok puasa, tapi nggak mengkodok sholat. Ya. Kalau perempuan itu nggak puasa Ramadan karena datang bulan, sholat nggak dikodok, yang dikodok cuma puasanya. Apa jawab Aisyah? Jawabannya, karena yusibuna dzalik. Itu dulu pernah menimpa kami di masa Rasulullah. Pak Nu'mar biqada'i shaum wa la nu'mar biqada'i shalat. Kami disuruh untuk mengkodok puasa, nggak disuruh mengkodok sholat. Bagi kita sebagai muslim itu sudah cukup jawaban. Sebagai jawaban. Tapi bagi orang yang nggak beriman, yang pengen semuanya dengan bukti, mereka nggak cukup. Akhirnya mereka korek-korek sesuatu yang nggak akan mereka temukan dasarnya. Ya. Sehingga mereka ya buang waktu, buang pikiran, buang tenaga, diskusi dengan untuk hal-hal yang sebenarnya sudah selesai dalam Islam. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi ditanyakan Ibu, ya, yang pertama, ya, sekolah di pondokan itu hanya salah satu pilihan, ya, yang sifatnya kondisional, ya. Kemudian yang kedua, utamakan akidahnya. Ya, selain itu kita bisa kompromis, kita bisa tawar menawar.
Ya. Kemudian yang ketiga, memang agama itu doktrin. Jadi kalau dibilang doktrin, jangan merasa ya kecil hati. Justru kita jelasin, justru kita terangin. Kalau bukan doktrin ya, di mana perbedaan orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Di mana istimewanya orang beriman? Kalau beriman itu harus ada buktinya dulu, ya, begitu ibu ya. Ya semoga ini menjawab apa yang ditanyakan. Syukron. Afwan, jazakumullahu khairan Ustadz. Masya Allah jawabannya sudah lengkap karena ternyata ada pertanyaan lanjutan yang sudah dijawab juga oleh Ustadz. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Ustadz. Mungkin Ya, Ustadz punya kata penutup dan mungkin ada yang Ustadz ingin sampaikan kepada kami. baik, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Eh, materi tentang takdir secara global ya. Ini poin-poinnya sudah kita sampaikan, alhamdulillah, seperti yang tadi disampaikan. Ini merupakan materi yang penting sekali dan saya rasa apa yang disampaikan di sini tetap ibu-ibu harus gali lagi. Ya, cuman yang penting perhatikan aja sumbernya. Ya, artinya kita hanya menerima dari sumber ya yang benar dari ustadz-ustadz yang mengajarkan as-sunnah agar tidak jatuh kepada kekeliruan dan kesalahpahaman dalam agama kita.